Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang kami cintai, yang masih semangat belajar online di rumah, yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dan memberikan kalian kesabaran dan ketabahan dengan niat yang tulus. Semoga Allah mencatat kalian sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan memberikan balasan yang terbaik buat kalian kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, saya ingin melanjutkan penjelasan saya di Durusul Lughah halaman ke-12 di buku yang pertama, yaitu kita akan langsung masuk ke pelajaran yang kedua, Ad-Darsu Ats-Tsaniyu, yaitu pelajaran yang kedua yang akan membahas tentang isim isyarah lil ba'id, yaitu dzalika. Ya, kemarin kita sudah jelaskan di video yang pertama bahwa isim isyarah itu di sini adalah dza, ya, lamnya di sini lamul milk atau lamul jar, kemudian kaf di sini adalah harful khitab, ya, harful khitab namanya, dan isim isyarahnya adalah dza di sini. Dzalika artinya adalah itu. Jadi ini adalah kata tunjuk untuk jauh. Misalkan contohnya di sini ada bintang. Bintang itu tempatnya di langit. Maka langit itu jauh, ya, walaupun terlihat tapi tetap jauh. Maka isim isyarah atau kata yang cocok untuk menunjukinya yaitu dengan dzalika. Contoh, ma dzalika. Ya, ma di sini adalah ismun istifham, ya, atau harful istifham juga bisa. Apa itu? Ya, apa itu maksudnya bintang? Maka dijawab di sini dzalika najmun. Itu adalah, ya, bintang. Nah, kemudian bisa juga digunakan ketika menunjukkan ada masjid yang jauh atau rumah yang jauh. Maka ketika masjid yang dekat maka disebut hadza masjidun. Ini adalah masjid, ya. Kemudian karena rumah jauh maka digunakan kata wa dzalika baitun. Wa di sini harful atf, ya, huruf sambung. Dan ingat cara penulisan dan itu wow. Cara penulisan yang benar, ini banyak yang salah. Ini tidak boleh memakai spasi, ya, tidak boleh memakai spasi. Wa ditulis spasi, dzalika enggak boleh. Jadi wa ini memang harus digabungkan dengan kalimat sesudahnya. Jadi wa dzalika, bukan wa dzalika, bukan. Nah, ini cara penulisan yang benar. Tidak boleh memakai spasi. Jadi harus sambung. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Kita lanjut. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun, ini adalah kuda, wa dzalika himarun, dan itu adalah keledai. Kemudian di sini ada gambar kucing, ya. Adzalika kalbun. Nah, a di sini adalah sama dengan ma, di mana dia menunjukkan adalah alat atau kata atau huruf yang digunakan untuk bertanya. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? Maka dijawab, karena di sini gambar kucing maka dijawabnya adalah la. Tapi kalau di sini gambar kalbun atau anjing maka di sini jawabnya adalah na'am. Ya, na'am. Hadza kalbun. Akan tetapi gambar di samping as-suratu fi hadhil al-janib tadullu ala surati qittah fala nujibu hadhil ijabah bina'am walakin nujibu bi ijabatin la. Limaza? Lianna hadhil qittah laisa kalbun. Nah, kemudian maka kita jawab di sini adzalika kalbun, apakah itu anjing? Dijawab la, tidak. Dzalika qittun. Dzalika qittun. Tidak, itu bukan anjing melainkan kucing. Nah, lanjut. Kita ke bawah. Ma dzalika, di sini ada gambar
ranjang ya, atau dipan ya, atau juga kasur. Kemudian ditanya, madzalika, apakah apa itu? Ini maksudnya ini. Jawabnya adalah dzalika sarirun. Sarirun artinya adalah tempat tidur. Sarirun. Baik. Mungkin ini bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi untuk bertanya kita gunakan ma, untuk menunjukkan kata yang jauh kita gunakan dzalika ya. Kemudian kita sambung dengan kalimat yang akan ditunjuk. Baik, anak-anak sekalian, kita next ke halaman berikutnya ya. Di sini halaman 13 ada gambar orang yang mengajar dan juga ada orang yang sholat di masjid. Kita masih menggunakan isim isyarah lil ba'id ya, yaitu dzalika. Nah, sekarang kita akan menemui nih huruf baru, kata baru ya, yaitu man. Ini adalah ismun istifham, isim istifham mabniun 'alas sukun ya. Ini adalah huruf istifham yang dimana dia digunakan untuk menanyakan kepada orang yang berakal. Ini bedanya dengan ma. Ma tadi digunakan untuk yang tidak berakal, untuk benda atau hewan ya. Ma haza atau ma dzalika, apa ini, tapi untuk tidak berakal atau pada bukan manusia. Maka tidak boleh digunakan kata ma ya, yang di atas tadi digunakan untuk menanyakan kepada orang. Contoh, ma haza, haza Muhammad, ma dzalika, hada Ahmad. Gak boleh. Yang boleh adalah menggunakan kata man. Man haza, siapa ini, wa man dzalika, dan siapa itu. Hada mudarrisun, ini adalah guru ya, wa dzalika imamun, dan itu adalah imam. Jadi kemudian di bawahnya madzalika ya, apa ini? Nah, perhatikan perbedaannya. Kalau orang menggunakan man, kalau batu atau benda maka menggunakan ma. Paham ya? Madzalika, apa itu? Zalika hajarun, karena posisinya jauh yang ditunjuk maka dia menggunakan zalika. Sebaliknya, hada sukarun, seterusnya ya. Ini adalah gula. Wa dzalika labanun. Nah, ini gula, ini adalah laban, susu ya. Kemudian di sini ada latihan iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, nanti ini ditulis di rumah ya, biar kalian juga bisa belajar maharatul kitabah, karena dalam bahasa Arab ada 4 kemahiran atau keahlian yang harus diraih atau bisa dipelajari ya. Salah satunya adalah menulis, yaitu maharatil kitabah ya, mahir dalam menulis. Kemudian maharatil kalam, kemudian mahir dalam berbicara. Maharatil qiraah, kemudian mahir dalam membaca. Maharati apa? Al-istima' ya, mahir dalam mendengar. Semua itu berhubungan ya. Seperti pepatah orang Sudan mengatakan qari'un jayyid huwa kalimun jayyid atau mutakallimun jayyid huwa sami'un jayyid. Sebagaimana orang yang pandai berbicara, orang yang mahir dalam berbicara, maka sebenarnya dia itu adalah pendengar yang mahir atau pendengar yang pandai. Kalau orang yang pandai dalam mendengar, maka dia akan pandai berbicara dan menyampaikan apa yang ia dengar. Sebaliknya, katibun jayyid huwa qari'un jayyid, penulis yang baik ya. Kalau kita ingin menjadi penulis yang baik, penulis yang handal, maka hendaklah kita juga banyak membaca, karena kita tidak mungkin menulis kalau kita tidak pernah membaca dari berbagai macam literatur yang ada, baik Indonesia, baik Inggris, baik Arab, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita di sini dilatih untuk belajar membaca dan menulis ya. Maharatil qiraah wa maharatil kitabah, mahir dalam membaca dan mahir dalam menulis. Jadi nanti ini ditulis ya. Yang pertama adalah hada sukkarun wa dzalika laban.